Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi gue Ser Indonesia Raya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Badwu, channel seputar sepeda yang selalu edukatif, informatif, dan menambah wawasan tentang dunia persepedaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas komparasi detail spek antara 3 sepeda cross country full suspension dari 3 pabrikan sepeda terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Polygon Siskiyou D7 2021. Yang kedua, Thrill Ricochet T120 1.0, dan yang terakhir, United Epsilon T2. Sebagai informasi, ketiganya dibanderol di ring harga yang tidak jauh berbeda, yaitu 15 juta rupiah. Dengan video komparasi ketiganya, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dari goeser yang ingin meminang salah satunya. Sebelum kita komparasi ketiganya, terlebih dahulu dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video kami. Subscribe dari goeser semua menjadi penyemangat bagi kami untuk menyajikan konten seputar sepeda yang edukatif dan informatif, serta menambah wawasan seputar dunia persepedaan. Langsung saja, kita bahas detail spek di antara ketiganya secara edukatif dan informatif, khas channel Badwu. Check it out. Yang pertama adalah frame. Dari segi frame, ketiganya sudah menggunakan frame berbahan alloy. Boost, yaitu penggunaan hub roda yang lebih lebar, membuat sepeda yang lebih kokoh dan stabil. Sudut jari-jari roda yang lebih landai juga akan membuat roda yang lebih kuat dan kaku. Inner kabel routing, yang membuat kabel tampak lebih rapi karena masuk ke dalam frame. Tapered head tube, yang diklaim meningkatkan tingkat presisi saat berbelok dan meningkatkan kenyamanan saat bersepeda, serta menurunkan resiko terjadinya retak pada bagian sambungan head tube, karena bagian frame depan yang menggunakan tipe tube ini mengalami peningkatan dalam hal resistansinya. Dan true axle, yang diklaim meningkatkan steering dan handling, yang mengurangi gesekan dan tahanan rem karena memakai pin as yang lebih tebal dan dipasangkan ke ulir atau drat pada frame sepeda. Maka as yang lebih tebal dan terkunci langsung itu hasilnya adalah peningkatan kekuatan dan kestabilan roda sepeda. Yang menjadi perbedaan adalah letak dari dudukan rear shock. Jika Thrill Ricochet T120 1.0, dudukan penahan rear shock terletak di frame bagian atas. Sedangkan Siskiyou D7 dan Epsilon T2, dudukan penahan rear shock berada di frame bagian bawah. Bagian forknya, Polygon, Thrill, dan United kompak menggunakan fork dari pabrikan suspensi yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu RockShox, yang menjadi pembeda hanya serinya saja. Epsilon T2 dan Siskiyou D7 sama-sama menggunakan RockShox Recon dengan travel 120 mm. Tetapi, di Epsilon T2 sudah dilengkapi dengan remote, sedangkan Siskiyou D7 masih belum. Dengan adanya remote, memudahkan kita saat akan mengunci atau melepas kuncian fork. Kita tinggal mengoperasikan tuas yang terpasang di handlebar, tanpa perlu repot menunduk dan melepas atau mengunci secara manual di forknya. Sedangkan Ricochet T120 menggunakan RockShox Judy dengan travel 130 mm dan sudah dilengkapi dengan remote. Di antara ketiganya, Ricochet T120 1.0 dengan RockShox Judy-nya mempunyai travel yang lebih tinggi, 10 mm di antara Epsilon T2 dan Siskiyou D7 yang hanya 120 mm. Untuk rear shock, ketiga pabrikan menggunakan 3 merek yang berbeda untuk disematkan di urusan peredaman getaran di bagian belakangnya. Siskiyou D7 menggunakan RockShox Deluxe Select Plus dengan dimensi 190 x 45 mm. Ricochet T120 menyematkan X-Fusion O2 dengan dimensi 190 x 50 mm. Sedangkan Epsilon T2 mempercayakan Santur Unair untuk urusan peredaman getaran pada suspensi belakangnya. Alih ke bagian drift ride, Ricochet T120 menjadi yang paling unggul di antara ketiganya. Hal itu karena Ricochet T120 sudah menggunakan 1x12 speed, sedangkan Siskiyou D7 dan Epsilon T2 masih menggunakan 1x11 speed. Berikut detail speknya. Untuk shifter, Ricochet T120 menggunakan shifter dari Shimano seri Deore SLX M7100 1x12 speed. Siskiyou D7 menggunakan shifter dari Shimano seri Deore SLM 5100 1x11 speed trigger. Sedangkan Epsilon T2 juga menggunakan shifter dari Shimano seri SLX M7000 1x11 speed.
Ketiga shifter yang disematkan baik di Ricochet, Siskiyou, ataupun Epsilon sudah dilengkapi dengan teknologi Rapid Fire Plus dan Two-Way Release, yang penjelasan mekanismenya sudah banyak kita bahas di video kita sebelumnya. Untuk cranknya, hanya Siskiyou D7 yang menggunakan crank dari Shimano, yaitu seri Deore M5100 32T. Sedangkan Ricochet T120 menggunakan crank yang di branding mereka sendiri, yaitu Trill MPX 32 Bush 32T. Untuk Epsilon T2 menggunakan crank yang tidak ada keterangan mereknya dengan ukuran 32T. Ketiganya sudah berbahan alloy dengan panjang poros engkol 170 mm, dan untuk bottom bracketnya sudah mengadaptasi teknologi Hollowtech. Selanjutnya adalah bagian RD. Di bagian part yang bisa dibilang paling sakral ini, ketiganya sama-sama menggunakan RD keluaran dari Shimano. Hanya saja, tingkatan ketiganya berbeda. Yang paling atas adalah Epsilon T2 yang menggunakan Shimano XT M8000 blast speed yang dilengkapi teknologi Shadow Plus dari Shimano. Di bawahnya ada Ricochet T120 yang menggunakan RD Shimano SLX M7100 12 speed yang juga sudah dilengkapi teknologi Shadow Plus dari Shimano. Selanjutnya di juru kunci ada Siskiyou D7 yang menggunakan Shimano Deore M5100 blast speed. Tetapi walau demikian, Shimano Deore M5100 ini adalah RD keluaran paling baru dari Shimano yang telah mengadopsi teknologi seperti seri di atasnya, seperti Shadow Plus. Jadi, secara teknologi tidak kalah. Untuk bagian sprocketnya, Epsilon T2 menggunakan sprocket Shimano seri XT M8000 blast speed 11-46T. Siskiyou D7 menggunakan sprocket Shimano seri Deore M5100 blast speed 11-51T. Sementara Trill Ricochet T120 menggunakan sprocket grid DAP 12 speed 11-51T. Dari data tadi, Epsilon T2 menggunakan sprocket dengan ukuran yang lebih kecil daripada Siskiyou D7 dan Ricochet T120. Tetapi, T2 juga menjadi sepeda yang menggunakan sprocket Shimano dengan seri paling tinggi dibanding dengan Siskiyou D7 dan Ricochet T120. Drag set. Hanya Ricochet yang menggunakan rem dari pabrikan Tektro, yaitu seri HD M275 hydraulic disc brake. Sedangkan Siskiyou D7 dan Epsilon T2 sama-sama mempercayakan urusan pengeremannya menggunakan brand dari Shimano. Jika Siskiyou D7 menggunakan Shimano seri MT200, maka Epsilon T2 menggunakan Shimano MT400 yang keduanya sudah hydraulic disc brake. Untuk ban, Epsilon T2 menggunakan Maxxis Forecaster dengan ukuran 27,5 x 2,35. Polygon Siskiyou D7 menggunakan Swabel Nobinic Performance dengan ukuran 27,5 x 2,25. Sedangkan Ricochet T120 menggunakan Swabel Hans Dam Performance Adix dengan ukuran 27,5 x 2,35. Untuk seat post, Epsilon tertinggal dibandingkan dengan kedua lawannya karena masih menggunakan seat post alloy biasa. Sedangkan Ricochet T120 dan Siskiyou D7 sama-sama menggunakan dropper seat post yang sangat memudahkan kita mengatur tinggi rendah seat post tanpa harus berhenti. Siskiyou D7 menggunakan seat post dropper merek TransX berukuran 150 mm. Sedangkan Ricochet T120 menggunakan seat post dropper non-series dengan ukuran 100 mm. Sementara untuk handlebar, stem, rims, dan saddle, kita rasa tidak memberi pengaruh yang signifikan saat kita bersepeda. Oke Goeser, sebelum masuk ke kesimpulan, apabila Goeser merasa video tadi bermanfaat, support kami dengan cara subscribe, like, dan share video kami. Subscribe dari Goeser semua menjadi penyemangat bagi kami untuk menyajikan konten seputar sepeda yang edukatif dan informatif. Dari uraian detail spek antara Epsilon T2, Siskiyou D7, dan Ricochet T120, bisa disimpulkan masing-masing sepeda mempunyai keunggulan tersendiri. United Epsilon T2 unggul di penggunaan RD dan sprocket dari Shimano XT, tetapi ukuran sprocketnya paling kecil di antara ketiganya. Polygon Siskiyou D7 unggul di crank yang menggunakan Shimano Deore, yang jika dibandingkan dua merek lain menggunakan crank yang non-series. Tetapi, menggunakan Shimano Deore untuk shifter dan RD, yang jika dibandingkan dengan Epsilon T2 yang menggunakan Shimano XT, Siskiyou D7 masih kalah. Sementara Trill Ricochet T120 1.0 bisa dibilang satu langkah lebih unggul di antara ketiganya, karena Ricochet T120 ini menggunakan 12 speed jika dibandingkan dengan Epsilon T2 dan Siskiyou D7 yang hanya 11 speed.
Tetapi kekurangannya berada di sprocketnya yang non-series. Untuk harganya, United Epsilon T2 menjadi yang termurah dengan harga resmi 15 juta rupiah. Di atasnya ada Trill Ricochet T120 seri 1.0 dengan bandrol resmi 15.240.000 rupiah. Sedangkan yang paling mahal adalah Polygon Siskiyou D7 dengan bandrol resmi 15.400.000 rupiah. Oke Goeser, demikian komparasi detail spek antara United Epsilon T2, Polygon Siskiyou D7, dan Trill Ricochet T120 seri 1.0. Semoga ulasan kita tadi menjadi bahan pertimbangan Goeser yang ingin meminang salah satunya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video kita tadi bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan Goeser di Indonesia Raya. Sekian dari kami, channel Badu. Tetap goes, tetap sehat, jangan lupa safety riding. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.